Gini, kita punya kenalan orang Pingit namanya Pak Bambang. Sekarang sudah nggak ada, sudah swargi, sudah almarhum. Dulu pertama kita miara bebek peking, bebek yang itu gendut-gendut itu. Terus saya rasa-rasa kok makanannya itu kok terlalu banyak, nggak ada untungnya karena kehabisan makan. Terus saya melihat tempat Pak Bambang itu miara ayam. Terus saya mengikuti ayam pejantan ini. Jadi mengikuti jejaknya Pak Bambang ayam pejantan. Soalnya kita kan masih di lingkungan desa. Jadi kita ya gitu. Kita harus membagikan hasil ayam. Jangan sampai ayam kita ini bau ke lingkungan, ke tetangga, ke saudara-saudara. Ini kan lingkungan saudara juga. Jadi ya kita harus menjaga lingkungan. Nama saya Ibu Sri Ningsih, tinggal di Pijahan, Kelurahan Kalipucang, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Magelang. Di sini saya usaha sudah hampir 10 tahun, yaitu membesarkan ayam pejantan. Bukan beternak tapi membesarkan ayam pejantan. Nah, selama ini ya masih tetap itu kayak miara itu, dan saat ini masih ada 2 kandang. Yang satu sudah mau dikeluarkan, usianya sudah 59 bulan, yang satu baru masuk 3 hari. Biasanya itu membesarkan dari 55 hari sampai 60 hari harus keluar. Berat 8 on sampai 1 kilo 1 on. Ayam baru datang dari PT, langsung dikasih air gula biar nggak lemas selama 1 hari. Kadang-kadang ya 2 hari, kalau masih lemas dikasih lagi. Setelah itu baru diganti air vitamin, air yang dikasih vitamin. Setelah 3 hari ayam yang masih kecil-kecil itu divaksin, vaksin tetes mata. Setelah itu, setelah 14 hari dikasih vaksin air yang pakai air. Langsung setelah umur 28 hari sampai 30 hari dikasih obat cacing. Kalau vitaminnya terus, minumnya itu pasti dikasih vitamin. Setelah lepas dari obat cacing, sudah tinggal ngasih vitamin sampai ayam bisa dipasarkan, dikeluarkan dari kandang, jual. Untuk pemanasan, ayam niku menawi mboten diparingi pemanasan lemes, langsung mangke pecah. Kirang panas pun mboten sakit. Nah, ayam dari kecil sampai paling enggak itu 20 hari itu harus panas betul. Ini kan dikirimnya dari Cirebon itu kan belum mengenal air, masih itu tempatnya. Belum mengenal makanan. Belum mengenal air, belum mengenal, langsung diturunin dikasih air gula merah. Dikasih gula merah sampai sehari, dilepas gula merahnya, kasih air. Dari gula merah sampai ke makanan itu berapa? 1 hari. Kalau masih lemas ditambah lagi gula merah lagi. Model dari ayam bandeng biasanya berapa ya, Bu? Ya. Dari bibit itu biasanya Ibu beli berapa? Itu juga harganya motivasi. Yang kemarin yang saya keluarkan kemarin harga 3.000 per ekor. Jadi kalau 1.000 kan 3 juta. Yang ini hanya 1.200. Karena ayam mungkin karena turun harga, jadi yang miara nggak bisa bertahan karena harganya kan turun. Padahal nggak ngambil lagi kalau nggak miara, jadi nggak bisa bertahan karena harganya sekarang 20, kadang-kadang kurang. Sedangkan kemarin harganya 47,39. Jadi itu masalahnya.
Jadi ayam turun karena nggak ada yang ambil lagi, jarang. Tapi saya biar sedikit-sedikit tetap bertahan. Gitu. Untuk proses yang vaksin mata itu tadi, itu kan airnya banyak ya Bu? Iya. Itu dikasih satu persatu atau? Satu persatu tetes mata. Mata gitu tetes 1, 2, langsung lepas 1, 2. Jadi 1000 itu ya 10 tetes mata itu. Jadi makanya kalau dari jam 7 bapaknya itu kalau vaksin ya sampai jam 12. Jam 12 siang. Karena sendiri saya nggak pernah ikut vaksin, yang vaksin bapaknya. Harga vaksin 1000 ayam itu 60.000. Satu botol. Untuk 1000 ayam. 1000 ayam 60.000. Kadang-kadang kalau kadang-kadang kan mungkin kebanyakan tetes lebih, ya kadang-kadang lalu belinya dua botol. Jadi 2 vaksin, 2 botol itu 120.000. Karena kadang-kadang kan kelebihan ada ini itu. Nanti 13 hari lagi baru divaksin lagi. Itu lebih murah. Vaksin mata sama vaksin minum lebih murah. Kalau vaksin air itu hanya 40.000. Itu. Yang banyak itu kan vitaminnya, karena terus vitamin itu terus. Pakannya itu satu hari habis berapa kilo? Satu hari dari ayam kecil sampai besar itu kan enggak sama. Kalau masih kecil gitu paling 1 sak bisa 5 hari, bisa seminggu. Kalau masih itu yang masih kecil-kecil. Kalau yang sudah mau keluar umur 30 hari itu bisa 1,5 sak per hari, 1 sak lebih. Ini kecil-kecil itu masih sedikit karena masih nyucuknya kan sedikit. Itu bisa 1 sak itu bisa seminggu, dia nggak habis ya Pak ya. Ya itu. Tapi nanti jumlahnya itu setelah panen habis segini sak gitu. Untuk pakan itu ya pribadi sendiri, cuma kan belinya itu sekaligus 10 sak begitu tuh. Tapi kadang-kadang kalau kehabisan uang ya tempo begitu, jadi enggak, kalau kita kehabisan uang sudah habis banyak itu ya kita tempo bayarnya, kita jujur ini keadaan begitu ya. Kadang-kadang namanya ya harus, kau makan itu kan harus, nggak bisa ditunda ya. Kadang-kadang ya minjem gitu, tapi enggak ikut pedagang siapa-siapa, enggak. Kalau harga jual per ekor itu gimana per kilo? Per kilonya itu pasang surut istilahnya. Kadang-kadang kalau dulu itu 2 bulan yang lalu sampai 47 per kilo. Terus kita panen kedua 39, terus panen ketiga 28 sampai 22,5. Ini panen keempat mungkin 20 kurang, jadi pasang surut. Ya saya percaya bahwa harga itu tidak mungkin toh di bawah terus, suatu saat akan naik. Siapa tahu nanti kita enggak miara akhirnya naik, kita kecewa. Yang sudah turun yang kita enggak untung rugi karena hilang. Jadi saya jalani terus, ya rugi ya untung ya gitu, kita jalanin terus sampai hampir 10 tahun begitu. Jadi masih bisa berdiri sampai segitunya. Malah makin saya tambahin. Karena itu tadi sudah terbiasa dengan jatuh bangun. Walaupun istilah kasar modalnya itu sebagian pinjam, tapi ya saya jalani aja. Dulu gini, kita punya kenalan orang Pingit namanya Pak Bambang. Sekarang sudah nggak ada, sudah swargi, sudah almarhum. Dulu pertama kita miara bebek peking, bebek yang itu gendut-gendut itu. Terus saya rasa-rasa kok makanannya itu kok
terlalu banyak, nggak ada untungnya karena kehabisan makan. Terus saya melihat tempat Pak Bambang itu miara ayam. Terus saya mengikuti ayam pejantan ini. Betul mengikuti jejaknya Pak Bambang ayam pejantan itu. Terus sampai sekarang ini, sampai Pak Bambang itu sudah nggak ada, sudah almarhum. Dulu dialah yang ngajari saya ini. Dia bilang kalau kurang modal ya nggak apa-apa, makanannya juga nggak ya boleh kurang. Gitu Pak Bambang itu dulu. Jadi ya saya ya terus ikuti sampai Pak Bambangnya sudah nggak ada. Jadi ya memang satu bangun lah namanya kita usaha ya. Modal juga kadang-kadang minjem, kadang-kadang apa. Tapi memang saya pertahankan. Ya mudah-mudahan bisa bertahan. Makanya ayam ini kan udah lama nggak keluar-keluar tuh karena harganya terlalu pendek, jatuh sekarang ini. Aturan sudah keluar itu kalau ayam itu harganya tinggi sudah habis. Kita jangan sampai lingkungan itu mencium bau yang nggak sedap. Dan setelah kita panen, kita harus bagi-bagi. Pedaging itu harus dibagi ayam. Setiap kita panen, saya bagi-bagikan lingkungan hidup. Itu harus. Kalau bagi saya gitu. Dan kalau memang ada, seandainya ada kumpulan apa ya kita harus nyokong. Walaupun kita pun kita rugi, tapi kita harus. Karena kita punya peternak. Gitu. Namanya kita kan masih di lingkungan desa, jadi kita ya begitu, kita harus membagikan hasil ayam. Jangan sampai ayam kita ini bau ke lingkungan, ke tetangga, ke saudara-saudara. Ini kan lingkungan saudara juga, jadi ya kita harus menjaga lingkungan. Jane pun nggih pengaruh, semua naik itu nggih pengaruh, karena makanan ayam nggih mboten turun nggih naik, mahal, memang apa aja kan naik nggih, tapi ya itu pundi malih memang harus ngaten nggih. Jane pun nggih terpengaruh, ekonomi ini pun nggih istilahane nggih mboten gonjang to nek pendapatan kali pengeluaran, banyak pengeluaran kan nggih gonjeng, tapi ya gimana lagi, memang harus gitu ya gitu. Masalahnya ya itu tadi Mbak, kalau harga ayam itu nggak begini ya mungkin nggak pengaruh, karena harga ayam terlalu rendah yaitu terpengaruh gitu. Kalau harga ayam itu stabil apa 30 ke atas lah, nggak usah 40, 30 ke atas itu kita sudah dapat untung. Tapi kalau 20 ke bawah ya bukan dapat untung, malah buntung. Tapi ya saya jalani Mbak, siapa tahu nanti periode yang akan datang naik, tambah naik, nanti kita pas nggak miara terus naik kan, yang uang kemarin hilang jadi nggak kembali. Itu prinsip saya begitu. Jadi makanya saya jalanin aja, karena kita nggak bisa ngatur naik turunnya harga, kan ngikutin aja gitu. Misalkan ada orang yang ngambil ayam, Iya, nah itu kalau diambil itu biasanya berapa harganya semuanya? itu ya nggak tentu, ya kan nggak tentu. Waktu ayam naik kita punya untung, tapi kalau ayam begini ya tentunya kita mudah-mudahan pulang modal kalau turun gitu, nggak tentu. Tinggal menurut harga ayam. Nah ayam stabil tetap per kilonya 9 on, 8 on sekilo itu pasti kan, sekilo 1 on. Tapi kan kita untung ruginya itu kan dari harga ayam. Kalau harga ayam sampai 30 lebih, 40 lebih, seenggak-enggaknya 30 gitu aja, kita sudah dapat untung. Tapi kalau harga 20 ke sini, ya mungkin periode yang akan datang yang dapat untung gitu. Kalau pakai mobil dia sampai 400-500 diambil. Tapi dia kalau pakai keranjang 2 itu, pakai adakan ya pakai keranjang itu
200-an, 50, 200. 1000 ayam itu paling diambil 3 kali. Suka dukanya itu waktu dulu itu waktu saya belum punya genset, itu sedih sekali. Karena kalau ayam mati lampu itu kan tumbur-tumburan, tumpuk-tumpuan. Nah itu dukanya gitu, kita harus cepet-cepet pasang lilin. Waktu kita masih belum punya genset, pasang lilin banyak. Lampu yang itu namanya lampu yang bisa hidup, kalau lilin itu hanya 2 dulu. Itu suka dukanya. Cepet-cepet kita bangun, cepet-cepet kita atasi ayam itu biar nggak bisa bertumpuk-tumpuk. Itu suka dukanya saya. Selain itu ya enggak. Ya, yang penting cukup hari-hari itu. Karena kan kita orang tua, nggak bisa kerja apa-apa ya. Jadi cukup untuk hari-hari. Kehidupan hari-hari, kalau kita lebih dari untung yang harganya naik, itu kita gunakan untuk hidup hari-hari. Sambil untuk, ya namanya kita punya cucu, harus nyekolahin anak. Cucu kan 1. Nyekolahin si cucu saya itu ya itu membesarkan anak saya sekolah, sama ya untuk hari-hari ya itu yang bisa saya jalani. Beli apa-apa ya enggak, ya namanya hidup begini, ya namanya hari-hari lah, yang penting cukup hari-hari, ya enggak tahu besok. Adanya Bank Rukun ini sangat membantu, karena kalau kita kurang vaksin, umpama gini, bisa untuk beli vaksin, bisa untuk beli kapak, bisa untuk beli vitamin, pokoknya bisa untuk membeli kebutuhan ayam. Itu membantu sekali. Ya kalau harapan itu sekarang kan banyak bantuan ya Mbak ya. Banyak bantuan, kemana-mana bantuan, BBM bantuan, semuanya dapat bantuan. Harapan saya ya mudah-mudahan ada donatur yang membantu. Saya mau, sama sekali mau, terima kasih kalau ada yang membantu. Pengharapannya ya itu, biar usaha saya ini lancar, bisa untuk kedepannya itu berguna, manfaat.